الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Baik ikhwani minal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Adabul Mufrad karya imam daripada Al-Bukhari kita lanjutkan para jamaah. Masih kita berbicara tentang adab kita kepada walidayhi, kedua orang tua. Baik orang tua kita sudah meninggal dunia ataupun kedua orang tua kita masih hidup. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini masuk kita di dalam babu yaburru liwalidayhi ma lam yakun maksiyatan. Suatu bab yang menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua malam yakun maksiyatan, selama orang tua tidak mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Jadi ada batasan-batasan di dalam Islam untuk tetap birrul walidain. Di sini tetap berbakti kepada kedua orang tua selama kedua orang tua malam maksiatan, malam yakun maksiatan, tidak mengajak kita kepada suatu kemaksiatan. Hadis yang pertama, ikhwan dan akhwat, disebutkan bahwasanya an Abi Darda'i qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani, berwasiat kepadaku, bitis'in, dengan 9 wasiat. Berarti dalam hadis ini para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Darda dengan 9 wasiat. Jadi ada 9 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Siapa Abu Darda ini para jamaah? Dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang masyhur. Nanti kita menemukan kisahnya di bab ketika berbicara tentang babul iqtisadi bi ta'ati. Bab yang berbicara tentang sederhana dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad ini bahwasanya ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Darda. Apa wasiat daripada Rasulullah kepada Abu Darda? Yang pertama, wahai Abu Darda, la tusyrik billahi syai'ah. Jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in quti'ta au hurrikta. Meskipun, kata Rasulullah ya, engkau sampai dibakar, bahkan mau dibunuh. Nah, ini pesan Rasulullah kepada Abu Darda. Artinya apa? Tetap jaga imanmu meskipun taruhannya nyawa. Nah, ini yang perlu para jamaah, yang perlu kita jaga keimanan kita. Karena yang disebut dengan iman ini sesuatu yang sangat berharga. Kita ingin menjalani kehidupan ini tetap dalam keadaan la ilaha illallah, beriman kepada Allah, dan kita ingin juga mengakhiri kehidupan ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin di zaman sekarang ini para jamaah, tidak secara terang-terangan mereka menyembah berhala, tapi menjadikan dunia ini ya yang disembah oleh manusia. Makanya dunia ini para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan,
Kalau tidak salah di dalam surat Al-Muluk ayat ke-5. Ya. Apa artinya dunia ini? Surat Al-Muluk atau surat Tabarok ayat yang ke-5. Ya. Sungguh kami menghiasi as-sama langit. Ad-dunia yang dekat. Berarti dunia maknanya dekat. Allah menyebutkan makna dunia ini dekat. Artinya apa para jamaah? Dunia ini artinya pertama dekat. Kita dekat dengan al-mautu, kematian. Lalu yang kedua cara kita supaya tetap terjaga keimanan kita dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Nah ini dua hal para jamaah. Jaga iman kita dengan selalu menzikirkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu yang kedua, hadirlah di majelis-majelis ilmu dan selalulah tetap bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Ya. Lalu pesan Rasulullah yang kedua kepada Abu Darda ini, wahai Abu Darda, wala tatrukanna salatal maktubata. Jangan engkau meninggalkan solat maktubah. Artinya yang fardu. Jangan kamu meninggalkan solat al-maktubah yang sudah diwajibkan, dipardukan oleh Allah muta'ammidan. Ada kalimat muta'ammidan dengan unsur sengaja. Jangan pernah meninggalkan solat yang 5 waktu itu karena sebabnya sengaja. Beda dengan orang yang tidak sengaja. Ya. Misalnya ada orang yang tidur jam 11 atau jam setengah 12 siang. Tiba-tiba dia bangun jam 4. Ya. Kenapa? Ya, karena sebelum waktu masuk zuhur itu dia tidur. Dia berarti meninggalkan sholat zuhur ghairu muta'ammidin, tidak ada unsur sengaja. Tapi kalau besok lagi diulangi, tidur dia jam setengah 12 besok, bangun lagi jam 4, ya yang kedua ini berdosa. Kenapa? Karena ada unsur muta'ammidan, ada unsur sengaja. Kalau pertama, ya itu unsur yang nggak sengaja dia tidur. Ya, dia tidur hari pertama tiba-tiba los bangun jam 4. Nah kalau diulangi hari yang kedua karena sudah ada pengalamannya, yang kedua itulah yang berdosa. Nah karena itu disebut oleh Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku yang melakukan dosa ada harapan. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, ya, maka itulah orang yang bari'at minhu zimmah. Dia sudah bahasanya berdada, nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala disebut dalam surat Fatir ayat 29, tijaratan lan tabur, perniagaan bisnis yang lan tabur, nggak pernah mengalami kerugian. Mana bisnis yang tidak pernah mengalami kerugian? Yang pertama Allah sebutkan, Allah tawarkan bagi orang yang beriman dalam surah Fatir ini, innal ladzina yatsluna kitaballah, yaitu orang-orang yang selalu yatsluna, membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran ini kebutuhan kita para jamaah di dunia, juga kebutuhan kita di akhir. Layaknya seperti makan dan minum. Nah inilah perniagaan yang pertama. Lalu yang kedua, wa aqamus shalah, dalam surah Fatir mendirikan sholat. Karena itu sholat dalam Islam itu para jamaah solusi terhadap masalah apa aja yang kita hadapi, cobalah selesaikan dengan sholat. Ingin ekonomi kita membaik, jangan pernah tinggalkan sholat duha. Ya, bingung kita mau ke sini, mau ke sana, ya. Mau pindah rumahkah kita, ya? Atau mau menyekolahkan anak kita di tempat yang mana? Coba sholat istikharah. Rasul yang kasih jamin. Siapa saja yang memutuskan, mengambil keputusan dari hasil istikharah, nggak akan pernah rugi. Nah sholat itu pokoknya intinya, sholat solusi masalah. Ada masalah, hamparkan sajadah, sholat, ngomong kepada Allah. Insya Allah selesai tuntas semua permasalahan kita. Ya. Nah inilah bisnis yang kedua. Lalu yang ketiga di dalam surah Fatir itu, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan. Infak itu ya sebagian maknanya.
Seperti dalam awal surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma sebagian. Sebagian itu sedikit, nggak separuhnya. Bahkan kan di dalam hadis riwayat Rasulullah menyebutkan setiap pagi ini malaikat turun. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Itu doa malaikat. Kalau malaikat berdoa para jamaah, kira-kira doanya ditolak apa diterima? Ya kalau si Fulan kali, kalau kita berdoa kali ya kemungkinan bisa diterima. Bisa kalau malaikat, ya setiap pagi, setiap hari turun malaikat. Malaikat yang pertama, Allahumma ya Allah, a'ti mumfikan khalafa, ganti ya Allah harta orang-orang yang suka berinfak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau didoain oleh malaikat, udah berinfak, bukan bersodakoh, beda. Kalau sodakoh itu takarannya jelas. Makanya sodakoh itu ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Ya, kalau sodakoh sunnah itulah berinfak yang takarannya nggak jelas. Ya boleh seadanya, seikhlasnya gitu. Kalau sodakoh itu sodakoh wajib, misalnya ya para jamaah, zakat. Zakat itu sodakoh tapi wajib, jelas ukurannya kan. Itu namanya sodakoh. Seorang suami ngasih istrinya uang, ya, memberikan dia kebutuhan. Itu laporan rancangan anak-anaknya, nampaknya anak-anak apa yang menulis disebarkan berdoa. sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib itu apa? Para jamaah, pertama zakat. Itu sodakoh wajib. Zakat itu jelas ukurannya. Nisabnya, haulnya jelas. Lalu yang kedua, sodakoh wajib itu disebabkan karena hubungan suami istri. Ya, seorang suami ngasih istri uang, ya, itu namanya sodakoh. Sodakoh wajib, kan kewajiban kita. Makanya seorang suami ngasih istrinya uang itu dapat 2 pahala. Pertama pahala sodakoh, yang kedua pahala menggugurkan kewajiban. Nah mulai hari ini para bapak ya, para ikhwan, kita nggak usah sodakoh jauh-jauh, kasih aja istri uang. Duit kita kasih aja istri, kita dapat 2 pahala. Pahala sodakoh dan pahala menggugurkan kewajiban. Makanya nggak boleh laki-laki itu pelit, bakhil kepada istri. Kalau bapak ingin murah, gampang rezeki kita, muliakan istri. Kasih aja semuanya udah kalau begitu. Ya. Bingung kita kalau begitu ya Pak. Kalau Ustaz bagaimana kalau istri yang ngasih suami uang? Oh istri hanya dapat pahala 1. Pahala sedekah, bukan pahala menggugurkan kewajiban. Ya. Tapi kalau suami plus 2 dapatnya. Yang ketiga sedekah wajib itu karena hubungan darah. Ibu bapak ngasih anak uang untuk kebutuhan belanja, kebutuhan sekolahnya, itu dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala menggugurkan kewajiban. Lalu sedekah wajib yang keempat itu karena dam. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, ada beberapa rangkaian ibadah haji dan umroh tidak dikerjakan, bayar dam. Dam itu sedekah, tapi ukurannya jelas. Nggak ada orang yang bayar dam cuma 500.000 misalnya. Ya, jelas ukurannya. Lalu yang kelima, sedekah wajib itu karena nazar. Nah nazar ini misalnya, kalau anak saya lulus, nilainya bagus, saya akan bersedekah di Masjid Asy-Syuhada 5 juta. Nah itu nazar. Ukurannya jelas. Ya, makanya disebut sedekah wajib. Sedekah wajib karena zakat, sedekah wajib karena hubungan suami istri, sedekah wajib karena ada hubungan darah, sedekah wajib itu karena kena dam, lalu sedekah wajib yang kelima karena nazar. Makanya para ulama menyebutkan nazar ini, ikhwan dan akhwat, ibu bapak, hukumnya makruh. Ya. Makruh hukumnya nazar. Kenapa? 1. Yang pertama penyebabnya disebut makruh karena perhitungan dengan Allah.
Kalau anak saya lulus, saya bersedekah di Masjid Asy-Syuhada 5 juta. Kalau lulus, kalau nggak lulus, nggak jadi sedekah. Kan perhitungan. Sementara Allah sudah kasih kamu banyak nikmat. Masa iya perhitungan dengan Allah? Sudah kalau mau sedekah aja. Jangan karena kalau suami saya proyeknya goal, saya akan sedekah di Masjid Asy-Syuhada 50 juta. Misalnya, ya kalau goal, kalau enggak jadi. Itu yang menjadi perhitungan. Makanya dari sini dimakruhkan oleh para ulama. Udah kalau mau bersedekah, saya ini bersedekah di Masjid Asy-Syuhada, selesai. Jangan karena itu yang menyebabkan dia makruh. Perhitungannya itu. Lalu yang kedua, para ulama menyebutkan nazar ini makruh. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan saat nazarmu dikabulkan, kamu nggak punya rezeki. Utang kamu kepada Allah. Ini bahayanya. Misalnya tadi ringan. Pak Ustadz, kalau anak saya lulus, saya akan bersedekah di Masjid Asy-Syuhada 5 juta. Lulus anaknya, nilainya bagus. Tapi saat itu Anda nggak punya uang 5 juta. Kemana? Kan harus hutang. Ya. Karena itu kalau jalan keluarnya apa para jamaah? Kalau mau bernazar, nazar yang ringan-ringan. Jangan terlalu berat. Ustadz, kalau anak saya lulus, saya akan bersedekah sebanyak berapa? 50.000. Misalnya kan. Nah anaknya lulus, nilainya bagus. 50.000. Kalau nggak punya kan bisa minjem, banyak yang ngasih. Tapi kalau sudah 50 juta, mau minjem kemana saat itu? Atau 5 juta saja kan susah. Nah nazarnya yang ringan-ringan. Karena itu nazar itu bahaya. Akan menjadi tanggungan. Taruhlah kita ada orang yang bernazar sampai 10 juta. Terus saat itu nazarnya dikabulkan. Nggak punya uang dia. Saat itu akan terus mikir. Ya kalau besok lusa bulan depan dia masih ingat. Kalau dia lupa terus hutang. Nah inilah dimakruhkan. Ini sehingga disebut sedekah wajib. Ada 5. Sedekah sunnah 1. Itu berinfak. Infak itulah sedekah sunnah. Jadi ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib pertama karena zakat. Sedekah wajib kedua karena hubungan suami istri. Sedekah wajib ketiga karena ada hubungan darah. Ibu bapak ngasih anaknya uang untuk biaya sekolah, ya, untuk jajannya. Itu 2 pahala dapatnya, menggugurkan kewajiban dan sedekah. Makanya nggak boleh kita bakhil pelit kepada putra putri kita. Ada orang yang pelit kepada anaknya, jangan. Ya. Justru dengan dermawannya kita kepada putra putri, mungkin itu pembuka pintu-pintu rezeki. Itu sedekah wajib. Ada sedekah wajib karena melanggar dam, dan ada sedekah wajib karena nazar. 5 sedekah wajib ini ukurannya jelas. Ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu apa? Berinfak. Inilah dalam surah Fatir. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan orang-orang yang perniagaannya nggak pernah merugi, orang-orang yang selalu menginfakkan sebagian. Ukurannya ya sebagian udah ada. Sirron, baik secara diam-diam ataupun wa'alaniyatan, secara terang-terangan. Jadi kalau mau didoakan oleh malaikat tadi setiap pagi, ya, setiap pagi sholat datang di Masjid Asy-Syuhada setiap subuh, ya, tahu aja, Pak. Kantong, ya, 10.000, 20 atau 50, 100.000, tiap pagi taruh depan pintu. Dia pagi ada kebiasaan para ulama salaf begitu sih, ikhwan dan akhwat ya, datang dia ke masjid dia nggak lupa. Kadang-kadang dia pakai jas, ada di dalam jasnya berapa. Hanya ingin mengejar doa malaikat itu aja. Betapa nikmatnya setiap pagi didoakan oleh malaikat hanya dengan berzakat atau berinfak setiap pagi. Coba diamalkan itu. Kalau mampu diamalkan setiap hari ikhwan dan akhwat, taruh kita di Masjid Asy-Syuhada. Kalau misalnya besoknya ada aktivitas sehingga nggak bisa sholat berjamaah subuh di Masjid Asy-Syuhada, di tempat yang lain tetap subuhnya. Coba lakukan. Ya. Sampai 40 hari misalnya itu dilakukan. Ya.
terus rutin subhanallah, akan ada suatu keajaiban. Nominalnya ya tergantung kita lah masing-masing. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang hadis Rasulullah, ya Allah berikan orang ini ganti terhadap hartanya kepada mereka yang bersedekah. Kata Imam An-Nawawi, dikasih orang itu kebarokahan dalam hartanya. Juga kata Imam An-Nawawi, dijaga kesehatannya dan kesehatan keluarganya. Itu Imam Nawawi menyebutkan makna hadis Allahumma ati mumfikan khalafa, berikan ganti harta orang-orang yang berinfak. Apa yang akan diganti oleh Allah? Dikasih kebarokahan, dikasih kesehatan, dikasih keberhasilan, kesuksesan. Siapa yang gak mau kalau begitu? Cara inilah sebenarnya kunci semacam inilah yang perlu kita laksanakan. Nah karena itulah pesan daripada Rasulullah kepada Abu Darda yang kedua, jangan engkau tinggalkan sholat yang fardu, karena siapa yang meninggalkan sholat yang fardu berarti dia sudah melepaskan dirinya dengan Allah. Artinya dia tidak bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan dan akhwat, mungkin ada yang ditanyakan dulu.